Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vivi Rafitasari. Hari ini kita belajar di tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema kurikulum baca keempat. Yang A, saya akan menjawab pertanyaan mengenai 5 HVS. Nomor 1, apa kepanjangan dari 5 HVS? 5 HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Nomor 2, apa pengertian dari 5 HVS? 5 HVS itu adalah 5 huruf suatu kata yang terdiri dari 5 huruf dan 5 hurufnya ini tuh hanya diperdengarkan saja tanpa diperlihatkan huruf simbolnya. Nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Syaratnya itu adalah anak telah menguasai materi 4 HVS. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Contohnya adalah balon, kodok, gajah, mobil, motor, makan, minum, payung, kucing, gayung, seperti itu. Nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan permainan verbal 5 HVS. Tujuan khususnya adalah agar kita membentuk logika anak bagaimana jika 5 huruf yang polanya itu adalah konsonan, vokal, konsonan. Apakah anak bisa menggabungkan kata tersebut? Seperti itu. Lalu nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Caranya kita bisa juga dengan berdialog umum dengan bahasa Bimba, yaitu kita mau mensisipkan nih kata-kata yang mau kita ajarkan. Misalkan kita mau memperajarkan bagaimana huruf dari kata makan, bagaimana dengan kata huruf minum, dengan balon, atau dengan suatu hewan, misalnya kayak kodok, seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa dengan cara bernyanyi lagu Labimba dengan liriknya kita ganti sesuai dengan struktur kata yang kita mau berikan, yaitu 5 HVS kan. Kita bisa ganti struktur katanya dengan kata itu. Kemudian juga bisa juga dengan bercerita dengan buku gambar. Di dalam buku gambar itu misalkan ada gambar balon, kita bisa menspellingkan kata balon selama kita bercerita. Kemudian juga misalnya ada gambar hewan yang hurufnya itu terdiri dari 5 huruf, kita bisa memperdengarkan juga. Kemudian juga bisa dengan cara berdongeng, dengan cara permainan juga bisa. Misalnya kita dengan medianya gambar, ya kita memberi stimulus, siapa yang tahu ini gambar apa. Jadi anak awalnya kita memperlihatkan nih bagaimana suatu media gambarnya itu adalah gambar yang biasa anak lihat. Jadi mereka tinggal kita perdengarkan nih bagaimana pembentukan dari kata, misalnya gambar balon seperti apa katanya. Jadi BALON, balon. Jadi anak sudah tahu nih kalau ini tuh balon gitu. Nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Caranya, kalau untuk tujuan utama, kita lihat nih bagaimana sikap dan ekspresi anak, apakah sudah semangat, apakah sudah ceria, sudah senang, dan sudah antusias selama kegiatan memverbalkan 5 HVS. Untuk tujuan khususnya, kita bisa mengevaluasinya, kita bisa memperdengarkan anak kata yang belum kita perdengarkan, bagaimana logika anak terbentuk jika struktur katanya itu ada huruf konsonan, vokal, konsonan. Apakah anak bisa menggabungkan kata tersebut? Jika belum, kita bisa
memperdengarkan kembali kata-kata yang terdiri dari 5 huruf tersebut agar anak lebih mengerti lagi, agar anak kosakatanya itu banyak. Dan ingat, selama kegiatan ini kita harus melihat nih bagaimana sikap dan ekspresi anak, apakah sudah senang atau belum. Jika belum, kita harus lebih memberikan kegiatan yang lebih menyenangkan lagi supaya minat belajar anak bisa terbentuk. Dan jangan lupa selama kegiatan kita bisa memberikan reward kepada anak, jadi anak bisa lebih termotivasi selama kegiatan yang kita lakukan. Nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Syarat selanjutnya itu ada D5 HVS. Syaratnya sudah terpenuhi. D4 HVS. Yang B, pertanyaan mengenai 4 HKS. Nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS itu adalah 4 huruf kalimat sederhana. Nomor 2, apa pengertian dari 4 HKS? Yaitu adalah suatu kalimat yang terdiri dari 3 kata, dan dalam kata tersebut strukturnya itu harus terdiri dari 4 huruf juga. Jadi kita menggunakan katanya itu yang 4 huruf saja, dan kita hanya menverbalkan kalimat ini dan tidak memperlihatkan bagaimana bentuk simbolnya. Nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syaratnya anak sudah mampu untuk 4 HVS. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contoh katanya itu kan terdiri dari 4 huruf. Misalnya kayak saya suka roti, saya suka baca, terus Susi suka bola, Susi bawa bola, Susi bawa buku, seperti itu. Nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan permainan huruf verbal 4 HKS. Tujuan khususnya adalah agar anak bisa menggabungkan kata 4 huruf itu ke dalam satu kalimat secara verbal tanpa diperlihatkan simbolnya. Nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Caranya kita bisa menggunakan lagu Labimba. Misalnya liriknya kita bisa ganti dengan apa yang struktur dari 4 HKS ini. Misalkan kita bisa ganti dengan Mama suka bobo, atau juga bisa saya suka roti, seperti itu. Atau bisa juga kita mengubah subjeknya ini dengan nama anaknya. Misalnya Susi suka anak apa nih? Suka baca. Misalkan saya Susi suka baca. Jadi itu bisa menstimulus anak karena katanya itu mudah, tapi untuk struktur katanya anak sudah tahu nih kalau struktur kata 4 HKS itu adalah seperti ini. Bisa juga kita bisa mengajak anak untuk bermain permainan kata. Misalnya kita menyebutkan kata yang terdiri dari subjeknya itu adalah misalnya subjeknya nama anaknya. Untuk predikatnya kita bisa dengan kata suka. Kemudian untuk objeknya kita bisa ganti dengan kata yang anak sukai, misalnya suka roti atau suka baca, seperti itu, atau suka bola, seperti itu. Jadi misalnya jujur suka bola, seperti itu. Kegiatan itu bisa kita masukkan ke dalam kegiatan berdongeng, dalam kegiatan bercerita, atau dalam kegiatan permainan. Selama kegiatan permainan ini kita
Sebagai motivator harus memberikan reward selama 5 menit sekali agar anak lebih termotivasi lagi, agar anak semangat dalam kegiatan permainan yang kita arahkan. Nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya adalah baca 6. Tapi sebelum diberikan itu, jangan lupa perhatikan apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi itu sudah dipenuhi. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.